Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Min berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan membawakan alur cerita dari anime Solo Leveling episode ke-9. Dan tak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah mengalahkan para goblin, terlihat Pak Song memuji Jinwo dan berkata jika dia lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan Juhe juga menambahkan jika Jinwo hari ini tak terluka. Dan dengan wajah tersenyum, Juhe berharap tak perlu bekerja dalam raid kali ini. Pak Song merasa jika Jinwo telah berubah drastis. Tak hanya penampilan fisik, bahkan auranya juga berubah. Setelah masuk cukup dalam, mereka dihadapkan dengan 3 jalan yang bercabang. Karena tingkat kesulitan dungeon sangat rendah, Kang Tae-sik pun merekomendasikan mereka menjadi 3 tim. Dirinya pun memilih bagian kanan dan akan pergi bersama dengan para narapidana. Jinwo yang meningkatkan status indranya mengetahui jika ruangan bos berada di bagian kiri. Karena EXP yang didapat dari goblin terlalu sedikit, jadi dia pun memutuskan untuk pergi ke ruangan bos bersama Pak Song dan Juhe. Sedangkan yang di tengah akan diambil oleh Pak Kim dan Jeong Ho. Setelah itu, terlihat Pak Kim dan Jeong Ho berhasil membasmi beberapa goblin yang ada di sana. Pak Kim pun merasa jika senjata terlemah umat manusia ikut, itu artinya dungeon kali ini berperingkat rendah. Mendengar hal itu, Jeong Ho kembali membahas tragedi di kuil Kartenon. Pak Kim lalu memutuskan jika raid ini telah selesai, maka dia akan meminta maaf kepada Jinwo. Dirinya dan Jeong Ho pasti merasa canggung karena orang dewasa yang bekerja sebagai hunter seperti mereka malah kabur meninggalkan Jinwo seorang diri. Walau mereka melakukannya demi keluarga, namun hal itu tetap saja menelantarkan seorang teman demi menyelamatkan diri. Dan jika masih mengaku sebagai hunter, maka mereka harus mengakui kesalahannya. Meski Jeong Ho ragu jika Jinwo akan memaafkannya, namun Pak Kim tetap akan meminta maaf. Di sisi lain terlihat para narapidana berkata jika goblin bukanlah tandingan mereka. Melihat keangkuhan para narapidana, Kang Tae-sik pun menanyakan jika berhadapan dengan manusia, apakah mereka tetap membasminya dengan cara yang sama. Mendengar jika mereka menganggap manusia dan goblin sama saja, Kang Tae-sik pun mengingat seorang pria tua yang meminta bantuan kepadanya. Pria itu memberitahukan jika ketiga narapidana tersebut telah melecehkan putrinya. Hal itu membuat putrinya tewas gantung diri, sedangkan istrinya dirawat karena shock berat. Namun meski begitu, ketiga narapidana tak mendapatkan ganjaran yang setimpal karena mereka akan keluar dari penjara setelah beberapa tahun, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Ditambah lagi mereka mempunyai lisensi hunter yang membuat ketiga narapidana itu mendapatkan keringanan hukuman setelah mengikuti raid. Dengan penuh emosi, pria itu berkata jika semua ini tak adil karena putrinya tak akan bisa kembali. 30 億あります。あいつらを殺してください。 Dia juga mengetahui jika orang luar tidak akan pernah tahu kejadian di dalam dungeon. Oleh karena itu dia meminta Kang Tae-sik yang berasal dari Serikat Hunter untuk membantunya. Setelah mengingat hal itu, Kang Tae-sik lalu memberitahukan jika setelah keluar dari sini dia akan melapor pada Departemen Pengawas bahwasanya ketiga narapidana yang ada di depannya telah bertemu dengan 100 goblin. Dan singkat waktu hal ini pun terjadi. Melihat mereka berdua, Kang Tae-sik pun menyadari jika jalur yang di tengah tersambung ke jalur bagian kanan. Itu artinya ruangan bosnya berada di jalur sebelah kiri. Dan tak lama setelah itu, di sisi lain Jinwo baru menyadari jika Kang Tae-sik adalah orang dari Departemen Pengawas yang datang ke rumah sakit waktu itu. Dia pun berharap jika Kang Tae-sik tak ingat kepadanya. Namun tak lama kemudian Jinwo mendengar teriakan Pak Kim dan bergegas pergi menemuinya. Setelah sampai di sana mereka dikejutkan dengan tewasnya narapidana beserta Jeong Ho. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, melihat Pak Kim yang sekarat, Jinwo pun meminta Juhe untuk segera menyembuhkannya. Pak Song pun beranggapan jika kejadian ini bukanlah perbuatan monster, karena Pak Kim terkena sayatan senjata tajam berkali-kali. Namun anehnya di sini sayatan itu sengaja menghindari bagian vital. Tak lama kemudian Pak Kim pun tersadar, dan dengan kondisi tubuh yang sekarat dia berkata jika dirinya sudah tak akan tertolong. Mendengar hal itu Jinwo pun meresponnya dengan berkata jika dia harus bertahan hidup karena mempunyai keluarga, dan jika tak bertahan sampai akhir, bagaimana sang MC akan
membenci dirinya. Mendengar hal itu Pak Kim lalu meminta maaf dan dia benar-benar menyesal. Dia pun tak bermaksud meminta maaf dengan cara seperti ini karena dia ingin melakukannya dengan membungkukkan badannya. Di ujung hidupnya Pak Kim lalu meminta maaf sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat hal itu, Jinwoo dan yang lainnya pun shock dengan meninggalnya Pak Kim. Namun tak lama kemudian, Wow, hayai jan. dan ternyata orang yang telah melenyapkan mereka semua ialah Kang Tae-sik. Dia berencana melenyapkan Hilar terlebih dahulu, namun assassin tersebut tak menyangka jika Jinwoo bisa menahannya. Dia pun terbayang sebuah skenario jika para tahanan yang berusaha kabur telah melenyapkan mereka bertiga. Mereka lalu menyerang dirinya, namun kemampuan para narapidana tak cukup untuk mengalahkannya. Hal itulah yang membuat Hunter Rang B itu selamat seorang diri. Kang Tae-sik akan menggunakan skenario tersebut jika dia telah melenyapkan mereka semua. Melihat Jinwoo yang kesal, Pak Song pun berniat maju menghadapi Kang Tae-sik karena beranggapan jika sang MC bukanlah tandingannya. Dia lalu meminjam pedang Pak Kim dan meminta Joo Hee untuk menggunakan sihir penguat fisik kepadanya. Pak Song juga merasa jika Hunter tipe assassin memiliki kelemahan pada bagian pertahanan, dan tak lama kemudian pertarungan mereka pun dimulai. Setelah beradu pedang, Kang Tae-sik pun menganggap jika Pak Song bukanlah seorang amatir. Meski cukup kuat, namun kemampuan lawannya hanya sebatas itu. Beruntung saat Pak Song terluka, Joo Hee dengan sigap mengobati lukanya. Melihat kombinasi mereka, Kang Tae-sik pun kesal dan berencana menyerang Joo Hee terlebih dahulu. Beruntung Pak Song dengan cepat menghentikan assassin tersebut. Kang Tae-sik pun merasa jika lawannya kali ini bukanlah orang tua biasa, dan juga tahu jika Pak Song telah melatih Hunter peringkat S. Namun sayangnya Hunter tipe penyihir seperti Pak Song mustahil bisa mengikuti kecepatan Hunter tipe assassin. Melihat Pak Song terluka parah, Joo Hee pun berniat mengobatinya. Namun entah karena ketakutan atau kehabisan mana, Joo Hee terlihat gagal mengobati Pak Song. Dan saat Kang Tae-sik hendak menyerang Pak Song, hal ini pun terjadi. Namun sayangnya rencana Pak Song gagal, karena Kang Tae-sik mengetahui jika dia berpura-pura menjadi ahli pedang, supaya dirinya lengah pada serangan sihir. Melihat hal itu Pak Song pun kena mental, dan menganggap semuanya telah berakhir. Namun secara tiba-tiba, melihat hal itu, tentu saja Joo Hee dan Pak Song terkejut dibuatnya. Kang Tae-sik pun merasa jika Jinwoo merupakan tipe assassin karena kecepatan refleksnya telah menghalau serangannya sebanyak 2 kali. Dia pun beranggapan jika Jinwoo telah menyembunyikan kemampuannya. Karena mereka saling kenal, itu artinya dia bukanlah pendaftar palsu. Hal itu pun memberikan satu jawaban yang pasti, yaitu Jinwoo telah mengalami kebangkitan kedua. Hal itu pun membuat Joo Hee dan Pak Song terkejut dibuatnya. Pak Song pun menyadari jika kebangkitan itu terjadi setelah dungeon 2 lapis sebelumnya. Mendengar pernyataan itu, pada akhirnya Kang Tae-sik menyadari jika Jinwoo merupakan Hunter peringkat E yang dia temui di rumah sakit. Dia merasa pangling karena penampilan dan aura Jinwoo seperti orang yang berbeda. Dan sepertinya Kang Tae-sik mengetahui alasan mengapa Jinwoo bisa selamat dari dungeon 2 lapis. Meski mengetahui jika Jinwoo telah mengalami kebangkitan kedua, namun Kang Tae-sik tak gentar karena lawannya kali ini tak mempunyai pengalaman sebagai Hunter. Dan sebagai seniornya, dia berniat mengajarinya beberapa hal. Jinwoo kemudian menanyakan mengapa dia melakukan semua ini. Kang Tae-sik pun menjawab jika dirinya mempunyai alasan mengapa melenyapkan para narapidana. Namun ternyata bukan narapidana yang dimaksud Jinwoo, melainkan motif Kang Tae-sik melenyapkan Pak Kim dan Jung Ho. Terlebih lagi dia sengaja menghindari bagian vital, seolah ingin menyiksa mereka. Mendengar hal itu Kang Tae-sik pun tersenyum, dan Shin kemudian mundur ke pertemuannya dengan orang tua korban. Kang Tae-sik pun berkata jika permintaannya memang mudah, tapi sepertinya dia salah paham akan sesuatu. Diketahui jika Kang Tae-sik merupakan Hunter peringkat B yang diincar oleh banyak gol besar, dan alasan mengapa dirinya bekerja di serikat Hunter dengan gaji yang kecil karena dirinya lebih suka membasmi manusia dibandingkan monster. Melihat pertarungan mereka tentu saja Pak Song terkejut karena Jinwoo bisa bergerak secepat itu. Kang Tae-sik pun merasa di atas angin karena meski kekuatannya setara dia masih menang dari sisi pengalaman. Dan hal itulah yang membuatnya beranggapan jika dia bisa menang melawan sang MC. Melihat Kang Tae-sik mengeluarkan aura membasmi, sistem pun meresponnya dengan mengeluarkan sebuah quest. Jinwoo pun mempunyai alasan tambahan mengapa dia harus melenyapkan Kang Tae-sik. Setelah itu pertarungan mereka pun kembali dimulai.
Di tengah pertarungan, Kang Tae-sik berkata jika dia akan menunjukkan hal menarik kepada Jinwo. Dia lalu menghilangkan hawa keberadaannya dan menyerang sang MC. Beruntung Jinwo mampu menangkisnya, meski Kang Tae-sik menggunakan skill kamuflase. Diketahui jika skill ini bisa menghapus seluruh wujud, bunyi dan bau pemiliknya. Dan hanya sebagian kecil hantar tipe assassin yang bisa mendapatkan skill ini. Kang Tae-sik kembali menekankan, jika tak ada orang yang tahu jika dirinya menguasai skill kamuflase, itu karena tak ada yang berhasil bertahan hidup setelah melihat skill tersebut. Bersamaan dengan itu, terlihat Kang Tae-sik berhasil menebas Jinwo tepat di pergelangan kakinya. Melihat Jinwo terpojok, tentu saja Pak Song dan Yoo Hee merasa khawatir. Kang Tae-sik kembali berada di atas angin setelah dia berhasil melumpuhkan Jinwo. Namun sayangnya dia tak mengetahui jika sang MC mempunyai gift pemulihan kondisi. Melihat hal itu, tentu saja Kang Tae-sik merasa terkejut karena dia tak pernah mendengar jika hantar tipe petarung menguasai sihir pemulihan. Dia pun tak bisa menebak berapa kali sang MC bisa melakukan hal itu. Melihat aura yang dipancarkan Jinwo, Kang Tae-sik pun menyadari jika dia pernah membasmi manusia. Mendengar hal itu, Pak Song pun beranggapan jika sang MC sering terjebak dalam situasi yang mengharuskannya mengambil keputusan yang sulit dalam waktu singkat. Tak lama setelah itu, pertarungan mereka pun kembali berlanjut. Kang Tae-sik kembali menggunakan skill kamuflasenya. Namun sayangnya Jinwo dengan mudah menahan serangan tersebut. Tak lama kemudian Jinwo menggunakan skill nafsu membasminya. Dan secara tiba-tiba, なんだ嘘だろなん pada akhirnya Jinwo berhasil mengalahkan Kang Tae-sik. Dengan keadaan sekarat, Kang Tae-sik menjelaskan jika dirinya dan Jinwo tak lebih dari mesin membasmi. Karena telah kalah maka dirinya akan mati, dan seperti itulah hukum yang berlaku di tempat ini. Kang Tae-sik kembali penasaran siapa Jinwo yang sebenarnya. Karena dia tak pernah dengar hunter tipe assassin bisa menggunakan sihir pemulihan dan debuff. Karena telah mengalahkannya, Kang Tae-sik kembali berkata jika Jinwo jangan berharap bisa terus-terusan menyembunyikan identitasnya. Mendengar jika sang MC bisa bertambah kuat di saat bertarung, Kang Tae-sik pun tersenyum dan berkata jika bayangan Jinwo telah menyatu dengan kegelapan, dan dia yakin jika Jinwo akan semakin kuat bersamaan dengan pekatnya warna itu. Namun Jinwo harus berhati-hati karena saat dia mengintip ke dalam kegelapan, maka kegelapan itu akan menatap balik ke arahnya. Setelah mendapatkan skill kamuflase milik Kang Tae-sik, Jinwo pun menyadari jika dia telah bertambah kuat dibanding sebelumnya. Namun entah mengapa di saat dirinya semakin kuat, ada sesuatu di dalam dirinya yang perlahan hancur. Setelah itu, Pak Song dan Joo Hee berterima kasih kepada Jinwo karena telah menyelamatkannya. Sang MC kemudian meminta mereka untuk keluar terlebih dahulu karena dia akan pergi mengalahkan bos seorang diri. Singkat waktu terlihat Wo Jinchul datang menemui mereka. Dia pun tak menyangka jika Kang Tae-sik diam-diam melakukan banyak pembasmian. Meski Wo Jinchul sempat curiga, namun dia telah ceroboh sebagai atasannya. Si gadis kacamata lalu memberitahukan jika 3 orang di depannya adalah korban yang selamat dalam raid kali ini. 彼はあの時の EQ ハンターだよな。まるで別人だ。 Setelah meminta maaf atas kelakuan Kang Tae-sik yang tak dapat diampuni, Wo Jinchul pun langsung menanyakan siapa orang yang telah mengalahkannya. Mendengar hal itu, Jinwo pun merasa jika identitasnya tak bisa disembunyikan lagi. Dan sungguh disayangkan jika perjanjiannya dengan Jinwo harus dibatalkan. Namun untung saja, 私です。私が菅さんを殺しました。 setelah berkata hal itu, Pak Song menjelaskan jika dia berhasil mengalahkan Kang Tae-sik dengan bantuan seorang healer yang ada di sampingnya. Mendengar hal itu, Wo Jinchul pun merasa jika hunter peringkat C mustahil menang melawan Kang Tae-sik. Meski mempunyai pikiran seperti itu, namun dia tak mengungkapkannya karena harus membuat laporan perihal kasus ini. Jadi Wo Jinchul pun meminta mereka untuk ikut dengannya. Walau sang MC berhasil mengalahkan Kang Tae-sik, namun dia tak bisa menyombongkan diri karena Wo Jinchul ialah hunter peringkat A. Diketahui jika Pak Song melakukan hal itu karena dia menyadari jika Jinwo mempunyai alasan sendiri sampai harus menyembunyikan kekuatannya. Dan anggap saja hal ini adalah balas budi karena dia telah menolongnya. Setelah itu, pria tua yang menyuruh Kang Tae-sik melenyapkan para tahanan telah menyerahkan diri. Hal itu membuktikan jika Jinwo dan yang lainnya hanya membela diri. Jin-san, これ覚えてますか? Nah itu dia alur cerita episode ke-9 dari anime Solo Leveling. Anul Story akan menceritakan episode ke-10 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya. Dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.